Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ramadan penuh cerita. Luar biasa hari ini di pertengahan bulan Ramadan ini alhamdulillah masih kuat ya. Masih kuat lahir dan batin ya. Walaupun memang sudah di masa-masanya kita aduh gitu ya. Berapa hari lagi nih gitu kan. Puasa juga apa istilahnya udah mendekati akhir, pasti godaannya juga makin banyak gitu ya. Makin besar. Tapi sebenarnya hal-hal seperti itu bisa diatasi dengan kegiatan-kegiatan positif mungkin. Iya. Ya, salah satunya adalah menonton Ramadan penuh cerita. Betul sekali. Oke, hari ini ada saya Tika Darmawan. Dan saya Doni Wijaya, pemirsa yang akan menemani pemirsa dari jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore pastinya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Ramadan Penuh Cerita. Nah, hari ini kita hadir dengan tema yang luar biasa. Apa ya? itu? Yaitu tema memaknai nuzulul Quran. Luar biasa, Masya Allah. Ini benar-benar memaknai nuzulul Quran ini mungkin banyak dari kita yang masih harus jadi PR ya, menjadi PR ya. Benar. Jadi kayak ini kan biasanya kalau nuzul Quran ini sering diperingati gitu ya. Benar. Di 17 malam 17 Ramadan. Iya, di 17 Ramadan seperti ini. Nah, jadi identik memang di setiap tanggal 17 Ramadan, bukan tanggal ya, di setiap 17 Ramadan itu biasanya akan ada. Bener loh, tanggal loh. Kan kalender Hijriah. Benar. Itu ditandai dengan kegiatan-kegiatan nuzul Quran. Gitu. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan tentang memaknai nuzul Quran, mungkin kita bahas tentang sejarahnya dulu kali ya. Boleh. Kan, tapi kita klaim dulu di Kenapa awal, tuh? disclaimer dulu. Memang bukan ustazah ya, Iya, bukan ustadz juga gitu kan. Tapi setidaknya sejarah singkatnya gitu ya. Kita mau share ke pemirsa bahwa memang nuzul Quran ini kan turun itu di 17 Ramadan. Saat itu memang disampaikan oleh malaikat Jibril ya, langsung ke Nabi Muhammad SAW. Dan ini pembahasan ini juga merupakan pembahasan yang sebelumnya sudah pernah kita dapatkan dulu bertahun-tahun lamanya. Benar, di setiap jenjang pendidikan gitu ya. Terus juga dari usia kita masih kecil SD sampai dengan kita SMA juga masih ada. Karena di SD aja kayak ada pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu lanjut sampai SMA. Terus dari kecil kita udah diberikan informasi dan juga sejarah tentang Al-Quran, hadis dan segala macam. Di TPA juga ada pelajaran sejarah Islamnya juga. Benar, dan di bulan Ramadannya pun anak-anak ini biasanya akan mendapatkan informasi itu lagi gitu ya. Ketika mereka mungkin ikut ceramah subuh mungkin atau ceramah sebelum sholat tarawih kayak gitu. Atau juga di pesantren kilat. Pesantren kilat. Iya, kan? setuju benar. Iya, gitu. benar. Nah, ini kan memang mungkin tentang sejarah nuzul Quran ini memang udah kita dapat seperti yang Doni bilang dari setiap jenjang pendidikan, tapi kan di setiap tahun itu juga masih ada lupanya ya. Iya, makanya tetap aja ya walaupun udah di tiap tahun itu diberikan informasi dan juga wejangan-wejangan ceramah sama ustadz kanan kiri depan belakang gitu ya. Tapi tetap aja nih kita sebagai mungkin umat Islam masih ada lalainya gitu ya. Benar. Padahal ini adalah pedoman hidup kita, tapi kita perlu memaknainya lebih dalam lagi di setiap tahunnya. Itu sih ya Tika ya. Makanya tema kita hari ini adalah memaknai malam nuzul Quran. Nah, gitu. Lanjut sejarah tadi, Don. Oh, ini ya tangannya ya? Iya, harus kayak gini ya. Harus kayak gini ke mata atau ke muka Doni lagi. Anda marah sama saya atau apa? Ceritanya gini ya. Oke, nah. By the way, ini loh, kita baru pertama kali ya satu episode bareng ya selama Ramadan ini. Iya benar-benar. Luar biasa loh, di tengah-tengah loh dapatnya ya. Baru sadar lagi dengan pembahasan yang berat lagi. Makanya, ini emang diberikan untuk kita khusus. Iya, khusus ya. Oke, nggak apa-apa. Sejarahnya tadi diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad saat itu. Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira. Gua Hira. Nah, lagi waktu itu lagi ini ya. Sedang menyendiri. Lagi sedih-sedihnya kayaknya kehidupan Nabi Muhammad kayaknya ya waktu itu ya. Iya, jadi memang sedang kayak menyendiri, berdoa juga di situ dan tertidur. Nah, saat itu kondisi sedang tertidur gitu. Maka turunlah saat itu wahyu dari malaikat Jibril menyampaikan satu surah yaitu Al-Alaq ya. Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Benar. Yang sangat kita tahu adalah Iqra. Iya, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, hafal nih Doni. Itu harus hafal dong. Ya, selebihnya kita itu aja ya. Oke, nah itu kan saat itu Nabi Muhammad
kata malaikat nih, Iqra katanya. Bacalah. Nabi Muhammad, saya nggak bisa baca. Benar. Tapi Iqra gitu sampai berkali-kali ya. Karena memang juga sama Nabi Muhammad juga waktu itu masih belum bisa membaca ya, waktu itu ya. Benar. Saat itu juga memang kondisi negara Arab saat itu memang lagi apa ya, masa-masa yang jahiliyah juga banget gitu. ya. Okay. Jadi makanya turunlah Al-Qur'an ini untuk memperbaiki keadaan manusia saat itu. Nah, berat banget ya pembahasannya. Tapi kita recall lagi nih, sambilan recall lagi pemirsa ya, ingatan-ingatan ilmu-ilmu dari guru-guru SD kita, SMP, terus juga ustazah-ustadz kita dulu ya. Benar. Saya ingat Doni ya, waktu ceritanya waktu itu malam yang sangat hening. Terus juga Nabi Muhammad sendirian di gua itu, terus juga tiba-tiba turunlah malaikat Jibril dengan wahyu tadi yang mengatakan Iqra, bacalah gitu kan. Dan waktu itu Nabi Muhammad sangat bergetar, sangat merasa ketakutan gitu dengan sosok yang putih, cahaya terang ini, siapa yang membawa wahyu yang katanya Iqra, bacalah, dan sedangkan beliau tidak bisa membaca waktu karena itu. memang itu juga peristiwa yang pertama sekali dialami oleh Nabi Muhammad, karena selama ini kan Nabi Muhammad tuh mungkin sering ya ke Gua Hira itu untuk menyendiri, itu memang adalah tempat Nabi Muhammad menyendiri, berdoa gitu. Jadi belum pernah tuh terjadi hal-hal yang kayak gitu, tiba-tiba terjadi berjumpa istilahnya gitu ya. di luar nurul ya. Iya, di luar nurul. Di luar gitu. nurul Jadi ya ini ya. Benar-benar kaget, bergetar hebat. Dan itu saat itu Doni penerimaan wahyu pertama ini di usia Nabi saat itu 40 tahun. Wah. Nah, ini mungkin ada maknanya nih dengan kita relate sama kita manusia sekarang. 40 tahun waktu 40 ya? tahun. Muhammad ya? Nah, kenapa katanya 40 tahun itu adalah di mana dimulai segalanya gitu katanya. Iya kan? Jadi ada juga yang bilang nih, manusia kalau udah umur 40-nya bandel, masih gitu-gitu aja, bandel gitu-gitu aja terus gitu. Tapi kalau dia sudah baik ya baik gitu katanya. Berarti Kak Tika punya berapa tahun lagi? Tika punya berapa lagi? 20 tahunan lagi. Kalau aku sih masih sekitar 30 tahun lagi ya. Saya 10 tahun dong. 10 tahun dong ya. 10 tahun dong sekarang. Ngarang banget tidak ya. mungkin. Oke, seperti itu. Nah, terus juga proses yang saat itu, jadi kenapa kadang kita mikir juga ya kok di umur 40 tahun mungkin itulah kenapa manusia udah dalam kondisi yang matang gitu ya, terus juga emotionally stable gitu ya, benar. Emosinya stabil di umur 40. Terus juga memang apa ya, kalau kita melihat di kita sekarang gitu, biasanya umur 40 itu adalah puncak kejayaannya seseorang gitu biasanya gitu. Jadi kalau Doni sekarang segini kayaknya 40 nanti bisa lebih lagi ya. Insya Allah biasanya puncak kejayaan. Nanti udah punya banyak perusahaan, amin. Iya. Oke, dan juga memang proses turunnya Al-Qur'an ini ya Tika ya, dari malaikat Jibril tadi gitu kan ya. Ini nggak langsung Al-Qur'an tuh diturunkannya jebret gitu langsung satu Al-Qur'an full gitu, enggak gitu ya. Tapi memang Al-Qur'an ini pemirsa Ramadan Penuh Cerita ini diturunkan bertahap ya kepada Nabi Muhammad, dan juga ini sesuai dengan keadaan masyarakat waktu zaman dahulu ketika ada Nabi Muhammad. Jadi setiap adanya peristiwa-peristiwa penting dan juga yang bisa Al-Qur'an sebagai penuntun ya. Iya benar. Nah, jadi dengan adanya firman Allah ini dari Al-Qur'an ini, jadi setiap ada kejadian sesuatu yang mungkin menimbulkan pertanyaan dan membutuhkan jawaban, turunlah ayat Al-Qur'an ini untuk menjadi panduan dan pedoman masyarakat dan umat Nabi Muhammad waktu itu. Benar, dan kayak cerita Doni tadi, di mana Nabi Muhammad saat itu ketakutan banget ya, bergetar pulang ke rumah menemui istrinya itu Khadijah, mengatakan bahwa dia minta diselimutin juga saat itu, saking ketakutan yang luar biasa gitu ya. Beliau bercerita dan juga meminta Khadijah untuk menemaninya saat itu, karena beliau bercerita bertemu dengan sosok yang memintanya untuk mengucap kata Iqra saat itu gitu ya. Jadi memang Khadijah juga saat itu berusaha menenangkan Nabi Muhammad. Oh, mesra banget sih. Iya, mesra sekali. So sweet sekali ya, Allah, gitu. Luar biasa. Jadi memang support ya. mensupport saat itu. Jadi benar-benar berusaha menenangkan Nabi Muhammad, meyakinkan juga gitu ya, bahwa memang mungkin beliaulah gitu orang yang memang diutus, manusia yang diutus untuk bisa
membenahi seluruh alam ini. Benar. Gitu ya. Wah, luar biasa banget pokoknya sejarah dari nuzul Quran ini sendiri. Dan jadi nggak ada salahnya juga ya mungkin kenapa saat ini manusia tuh kita pada saat ini tuh benar-benar memaknai nuzul Quran ini dengan sebenar-benarnya gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan karena banyak juga hikmah, keutamaan, kemuliaan dalam nuzul Quran ini sendiri. Betul gitu. sekali. Apa sih yang kamu ingat Doni di momen peringatan? Biasanya kan kita bilangnya peringatan malam nuzul Quran. Apa yang kamu paling ingat? Tarawehnya lama. Oh iya. Itu adalah taraweh terpanjang sepanjang ini ya, sepanjang bulan Ramadan gitu, karena memang biasanya peringatan malam nuzul Quran ini dirayakan oleh masjid-masjid ya yang ada di lingkungan kita gitu kan, di malam 17 Ramadan, dan memang dirayakannya itu dengan ya ada seperti seremonial seperti itu, ya mengundang ustadz yang membahas tentang nuzul Quran, terus ada ngajinya juga gitu kan ya. Dan pastinya ini dirayakan dengan sangat sukacita dengan masyarakat semuanya dan rame kalau malam nuzul Quran. Iya, biasanya kayak gitu. Jadi memang kegiatan-kegiatannya tuh kayak template ya. Jadi hampir di semua masjid, di semua gampong itu merayakannya dengan memperingatinya dengan hal yang sama gitu, biasanya mengundang ustadz atau juga penceramah gitu ya. Ada juga yang memang ini loh Don, kayak tadarusan bareng-bareng. Dan di malam nuzul Quran itu katamnya. Nah ada gitu. Kalau beberapa sebagian dari kita mungkin ada yang memulai tadarus di malam awal Ramadan sampai nanti di akhir Ramadan itu baru selesai katam, di gitu 30 kan. juz. Nah ada juga yang memulai di awal dan katamnya di malam 17 nuzul Quran itu. Iya, gitu. karena mungkin dalam satu hari bukan one day one juice ya. Jadi satu hari mungkin ada 2 atau 3 ya, gitu. Jadi dan beramai-ramai gitu ya. Jadi memang bisa selesai dalam 17 Ramadan gitu. Luar biasa sekali. Kalau kamu sendiri Doni biasa katam Iqra atau katam enggak katam Iqra juga, mohon maaf ya. Iqra yang warna hitam itu bukan. Iya, bukan. Hitam warna putih gitu ya. Dia kan ada warna-warna ya, merah, kuning gitu. Kalau dulu kan dipisah-pisahin ya, per jilid per Iqra. Kalau sekarang kan udah ada yang satu. Iya gitu. dong. Kalau kamu katam itu. Bukan. Tentu saja bukan. Itu berapa tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang pastinya ya mengusahakan dong ya, one day one juice itu pasti. Kalau Tika gimana? Kalau Tika ya, jangan bilang-bilang orang aja deh. Kesel. Sabar. Kita kan bareng tadarusannya Doni di kantor kan ya. Oh iya benar-benar. Di sini. Jadi abis ini Ramadan penuh cerita ya kita lanjut tadarusan. Tadarusan bareng. Kan? Masya Allah sekali kan. Outfitnya udah mendukung gitu kan. Bisa langsung pakai mukena gitu. Kalau Tika gimana? Ya sama. Apa yang bisa Tika recall kalau setiap malam nuzul Quran gitu di lingkungan rumah? Biasanya yang paling kalau untuk khusus Tika sendiri mungkin enggak, tapi kayak itu kan karena rumah bersebelahan juga dengan masjid. Bener. Jadi kan memang vibe-nya terasa banget gitu. Betul. Memang di samping banget. Jadi kalau ada penceramahnya juga memang ya tawanya memang ke arah rumah gitu ya. Tapi tetap mengusahakan untuk tetap menyaksikan itu langsung di masjid biar terasa gitu. Vibe itu semakin terasa. Bukan langsung dari rumah ya? Enggak. Kalau dari rumah dengar suara-suara sayup-sayupnya aja enggak ya? Enggak. Kebetulan di rumah itu suaranya memang tetap besar juga Don, BTW karena memang sedekat itu satu tembok. Bahkan mungkin dari rumah ada jalan pintas langsung ke masjid nggak sih? Memang ada gitu, makanya kita bisa ke masjid dalam kondisi apapun ya, mau hujan, badai itu tetap bisa datang ke masjid. Jadi tetap bisa berusaha ngikutin peringatan malam nuzul Quran ya, itu dengan nonton langsung gitu penceramahnya kan. Beda tuh ya kalau kita cuma dengar audionya aja, dengan ada visual gitu. Betul. Kita melihat bagaimana penceramah ini menyampaikan ceramahnya gitu tentang sejarah nuzul Quran juga mungkin, atau hikmah dan lain-lain kayak gitu. Jadi luar biasa deh. Malam-malam, berarti nanti malam nih. Kalau Tika nanti malam nih ada. Oh iya, malam. Nanti malam. Jadi memang udah semangat banget, harusnya nih sebelumnya ya, jadi Tika ada bahan nih. Makanya, tapi kalau Doni tadi malam udah. Oke. Jadi gitu. Beda ya. Iya, jadi makanya nggak semuanya serentak ada yang malam yang sama, malam 17, ada yang di hari 17-nya itu. Iya, gitu. benar. Jadi, by the way Tika, tadi ada yang lupa nih kita nih masalah sejarahnya dari nuzul Quran sendiri ya. Dan ngomong-ngomong masalah Al-Quran ya, ini Al-Quran ini juga ada hikmahnya loh yang bisa kita ambil dari turunnya itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi Al-Quran ini kan diturunkannya
22 tahun, 2 bulan dan juga 22 hari. 22 semua kan? Iya. Gitu ya. Sebenarnya hikmahnya adalah diturunkannya sedikit demi sedikitnya adalah gimana itu diturunkan tuh bukan hanya langsung sekalian, tapi tidak secara bersamaan, tergantung dengan apa yang terjadi di masyarakat waktu itu, ya. Jadi momen kesabarannya mengumpulkan sedikit demi sedikit gitu kan ya. Nggak ada yang instan. Nggak ya. ada yang instan, benar. Oke. Jadi itu bisa jadi kita tarik jadi value di diri kita juga nggak sih dalam mendapat sesuatu dan menginginkan sesuatu. Itu dapatnya juga sedikit demi sedikit, kumpulkan sedikit demi sedikit. Jangan instan. Iya, gitu. nggak boleh ada yang tiba-tiba kayak Doni, nggak boleh ya Don? Hah? Apa tuh? Oh, warisan dari orang tua. Oh, baik. Warisan dari orang tua, takut Tidak banget ya. Semoga warisannya tidak akan habis. Iya. 7 turunan, amin. Itu Jadi doa memang saya. itu proses dalam turunnya Al-Quran ini sendiri. Kita akan bahas itu lagi Doni, tapi Ya. setelah yang satu ini tetap di Ramadan Penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan jadwal sendiri realisasi. saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Oke, kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Iya. Dan seperti janji kita tadi, kita masih mau membahas tentang memaknai gitu ya dari nuzul Quran ini sendiri. Betul sekali. Apa aja Don? Memaknainya. Dengan cara apa aja memaknai nuzul Quran ini? Oke, kalau aku memaknai nuzul Quran ini adalah otomatis Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup dari umat muslim. Dan memang di malam 17 Ramadan ini adalah momen kita merefleksikan diri kita, mengingat lagi gitu ya, selama ini kita udah dekat belum sih dengan pedoman hidup kita gitu kan? Apakah selama jangan di puasa aja kita baca Al-Quran, tapi di luar itu kita nggak baca sama sekali, ataupun kita tidak istilahnya bahkan buka aja enggak kayak gitu istilahnya. Jadi di momen 17 Ramadan ini, setelah kita di awal Ramadan kita memulai lagi untuk intens membaca Al-Quran, di malam 17 Ramadan ini kita refleksikan diri kita lagi nih. Kalau Doni lihat kayak ternyata perjuangan untuk mendapatkan satu buah Al-Quran seperti ini yang kita baca sekarang itu adalah membutuhkan waktu yang lama. Dan juga penuh air mata air mata juga perjuangan Nabi Muhammad dicaci, dihina gitu ya. Terus juga orang-orang yang tidak percaya akan dengan firman Allah ini gitu kan yang terjadi waktu itu. Jadi dengan kita melihat kembali Al-Quran, membaca, memahami isinya dan juga menanamkan dalam diri, oke, ini bukan sesuatu hal yang instan dan mudah untuk menjadi istilahnya messenger lah kalau Nabi Muhammad ya, untuk membuat mengumpulkan Al-Quran ini, firman-firman Allah ini. Jadi kita harus istilahnya kayak sadar kayak ke depan kita harus sepertinya kita harus lebih baik lagi nih dalam membaca, memahami Al-Quran dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebenarnya kalau kita pengen tahu seperti apa sih sebenarnya isi dari Al-Quran itu sendiri, cukup dengan juga kita bisa melihat seperti apa perilaku Nabi Muhammad gitu ya, yang memang mencerminkan isi-isi itu juga perintah-perintah yang ada dari Al-Quran itu sendiri gitu ya. Kalau Tika?
Sama. Soalnya asik sama aja. Boleh, oh sama dia kayak pinter Doni. ya, nanyanya gitu. Kalau Doni gimana? Udah kita jelasin gitu kan. Karena kayak tugas Tika adalah bertanya ke Doni, bertanya. kemudian menjelaskan lagi gitu ya. baik. Gitu tugasnya, bagi tugas katanya. Tapi gini ya, Iya, Tika, kalau kita lihat ya, Al-Quran ini kan dia terbagi 2 part ya. Iya. Ada yang maksudnya kayak yang diturunkan di Mekah, Iya. yang diturunkan di Madinah juga, gitu kan. Jadi memang yang diturunkan di Mekah tuh rata-rata tentang akidah dan tentang pemahaman antara agama Islam inilah, fikih dan segala macam. Tapi kalau yang di Madinah ini lebih kepada sosial masyarakat kayak gitu. Antara hubungan sesama masyarakat dengan alam. Berarti ada 2 masa ya? Ada 2 masa. 2 masa di 2 tempat gitu ya? Betul. Mekah tuh kayaknya istilahnya menguatkan fondasi akidah dulu nih. Kebanyakan gitu. Doni sejarahnya bagus ya? Luar biasa. Dulu SKI itu adalah nilai tertinggi. Basicnya kan memang suka sejarah ya. Iya, Terus pas di pelajaran SKI itu anakku kan ayah suka ini ya, di kepala tuh kalau belajar sejarah tuh kayak membayangkan gitu. Berfantasi. Oh, seperti seperti ini kondisinya, gitu. seperti Betul. ini saat itu ya. Jadi waktu itu kalau pelajaran SKI nilainya bagus terus. 93, Kirain matematikanya 90. bagus terus. Enggak, ya? matematikanya jelek malah. Ekonomi yang bagus. Oh iya, beda ya, itu beda. 2 hal yang berbeda. Ekonomi kan hitung uang apa segala macam. Kalau matematika hitung angka nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau uang cepet. Apalagi merah-merah. Oke, nah kita juga ngomongin mungkin amalan-amalan ya yang bisa dilakukan di malam Nuzul Quran gitu. Ini juga bagian dari seperti apa kita memaknai Nuzul Quran itu sendiri ya. Seperti yang mungkin sudah banyak dilakukan oleh kita semua, yaitu dengan memperbanyak doa dan sholat malam. Nah ini kan juga memang di mana malam Nuzul Quran ini kan bisa dibilang malam di mana para malaikat tuh turun ke bumi untuk juga bisa memberikan doa kepada setiap umat Islam yang beribadah di malam itu, tentunya dengan penuh keberkahan gitu. Jadi memang seperti kita tahu peristiwa Nuzul Quran ini juga merupakan titik penting dalam kehidupan Rasulullah SAW, dan Al-Quran ini juga mukjizat kan, ini adalah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad gitu. Jadi memperbanyak sholat malam itu memang termasuk amalan baik yang bisa diamalkan pada malam Nuzul Quran, dan juga memperbanyak doa itu juga menjadi bagian dari amalan di malam Nuzul Quran gitu. Ya itu salah satunya. Terus apalagi ya, amalannya? Biasanya ini juga ada tuh biasanya memaknai Nuzul Quran itu ada beberapa yang melakukan iktikaf di masjid. Di masjid, iya benar. Iktikaf. Sambil membaca Al-Quran juga pastinya ya. Iya benar-benar. Jadi memang ada yang melakukan ibadah ini, yaitu iktikaf ini kan berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah gitu ya. Jadi amalan-amalan itu bisa dibilang kayak membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, melaksanakan sholat malam, tapi semua itu dilakukan di masjid. Gitu. Dan ini sendiri, ini kalau nggak salah juga ada hadisnya ya, yang memang menyarankan untuk melakukan iktikaf. Ya, silakan dibaca hadisnya. Itu ada hadis riwayat Muslim. Nah, silakan dicari ya. Yang mana artinya adalah bahwa Nabi saat itu melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan gitu. Jadi beliau melakukan itu. Jadi makanya mungkin saat ini juga ada beberapa dari kita yang masih melakukan iktikaf di masjid selama 10 terakhir atau 20 terakhir di bulan Ramadan. Benar. Gitu. Terus yang paling sering kita saksikan ya adalah yang paling sering kita lihat di masjid-masjid yaitu tadarus. Ya benar. Tadarusan Al-Quran gitu ya, tadarus Al-Quran di masjid-masjid yang ada di lingkungan kita sendiri gitu. Itu yang paling sering, yang paling pasti ada deh kayaknya di setiap malam Nuzul Quran gitu. Jadi memang karena ya Nuzul Quran ini kan memang waktu penurunan Al-Quran itu ke bumi gitu. Jadi memang mungkin ada juga sebagian ulama yang berpendapat kalau amalan paling utamanya adalah membaca Al-Quran gitu. Benar. Ada juga yang berpendapat karena ini kan memang harinya Al-Quran ya. Benar, ada yang berpendapat juga dengan menghafal kayak gitu kan, menghafal Al-Quran kayak gitu. Jadi memang Nuzul Quran ini sendiri membuat kita bisa dibilang lebih bersemangat dan lebih memperbanyak membaca Al-Quran dan juga mengkatamkannya gitu. Karena kan pahalanya juga dilipat gandakan. Betul. Kalau nggak salah tuh 7 kali lebih banyak ya pahalanya ya kalau selama bulan Ramadan. Kalau berapa kali tuh agak ragu ya. Yang penting katanya dilipat gandakan. Gitu. Jadi makanya rame.
di setiap malam nuzul Quran itu orang berlomba-lomba untuk tadarusan. Bener. Ada yang mengkatamkan seperti yang tadi Tika bilang gitu. Ada beberapa yang budayanya atau istilahnya seringnya gitu mengkatamkan di malam nuzul Quran. Ada juga yang memang tadarusan khusus untuk malam nuzul Quran. Jadi di masjid gitu. itu kalau malam nuzul Quran kalau kita lihat ya memang hidup sekali suasananya. Iya bener, belum lagi sampai tengah malam tuh bersih ngaji. Sampai sahur dong biasanya bener. gitu, sampai sahur gitu. Yang paling seru adalah kadang-kadang kita ngelihat memang mungkin yang lain tuh pada tadarusan. Anak-anak nih, Oh, ikut anak-anak juga ya? kecil itu pada main gitu karena kan masjid nggak sepi gitu ya. Iya. Ada orangnya terus. Jadi mereka juga memutuskan untuk nggak pulang gitu. Oh, Jadi mereka oke. main sampai kalau nggak dicariin orang tuanya sampai sahur. Itulah ya yang kita kangenin ya Iya, kalau di bener. setiap momen-momen Iya. hari-hari besar Benar, kayak benar. nuzul Quran gitu ya di peringan, karena emang yang satu-satunya peringatan yang dilakukan di Ramadan itu kan nuzul Quran ya, Iya, yang udah iya. pasti tanggalnya. Iya, Tapi iya. kalau kayak malam Lailatul Qadar kan masih misteri ya, Iya, makanya benar. itu memang orang dalam 10 Ramadan terakhir tuh setiap hari memang pasti berlomba-lomba berlomba gitu. di masjid gitu, ada tapi memang iktikafnya itu juga. ibadah yang sendiri gitu. Tapi Sendiri-sendiri. kan kayak nuzul Quran ini memang benar-benar Kolektif. terasa gitu. Iya benar, karena barengan gitu ya, Barengan. tadarusan, entah itu berzikir bersama di masjid, kecuali itikaf. Kalau itikaf kan memang sendiri-sendiri Sendiri-sendiri, gitu ya. benar. Apa kayak sholat malam dan lain-lain gitu. Jadi Iya. ramenya masjid ini memang ramenya masjid di bulan Ramadan ini memang nggak bisa digantikan oleh bulan-bulan lainnya gitu. Oke, benar. Gitu. Jadi anak-anak yang main di masjid juga bukan hanya karena lagi taraweh nih mereka beres taraweh main, nggak cuman itu. Jadi kayak memang pada nunggu juga nih malam nuzul Quran karena udah tahu nih Iya. pasti bakal rame, pasti bakal meriah gitu ya. Seenggak-enggaknya walaupun nggak mengundang penceramah yang dari luar misalnya, Iya. tapi setidaknya pasti akan ada tuh peringatannya gitu ya. Dengan Tapi biasanya yang diundang ya kalau di nuzul Quran ini ya memang penceramah-penceramah yang top-top nih biasanya iya, nih. biasanya memang Iya, dicari banget ya. dicari Ini- memang. Ini penceramah kalau kalau Berlomba-lomba di 17 Ramadan, masjid-masjid itu kan ya. Kalau di 17 Ramadan langka karena semuanya udah di-booking. Di-booking Iya, kan udah memang sama di-booking. masjid-masjid ini memang dari jauh-jauh hari gitu kan. Iya, setuju. Luar biasa banget ya antusias warga nih kalau itu. Iya. Kalau terutama nih kalau di Masjid Raya ya, kalau Doni boleh cerita sedikit. Iya. Sebagian besar malam nuzul Quran Doni itu dihabisin di Masjid Raya Baitur Rahman. Oke. Karena dulu juga tinggal di ruko deket sana Iya, gitu kan iya. ya. Jadi memang masa kecil itu dihabiskan malam nuzul Quran di Masjid Raya Baitur Rahman. Oke. Karena emang Masjid Raya kan sebagai pusat banget Iya, ya, iya, pusat dalam iya. perayaan apapun lah di Iya. Provinsi Aceh ini gitu Iya. kan, apalagi di Kota Banda Aceh ini. Jadi memang waktu itu di sana pemirsa itu bisa kita bilang kalau seandainya malam-malam agak menuju akhir kan agak sepi ya, memang jamaah. Tapi di malam nuzul Quran itu rame lagi. Pasti rame, iya. Pasti rame lagi karena memang perayaan ini dibuat khusus. Oke, pasti Gitu. beda ya, Don. Beda, vibes-nya beda. Vibes di masjid-masjid biasa di kampung-kampung yang ada gitu di desa-desa dengan masjid raya gitu ya. Iya. Oke. Karena memang di Masjid Raya ini istilahnya yang jadi penceramahnya aja gitu Iya, ya, iya. khatibnya aja tuh kadang dari nasional gitu. benar-benar. Bahkan biasanya gitu tuh, banyak remaja-remaja masjid yang memang sudah mengagendakan Ya. ini jauh hari, bahkan Benar. sebelum bulan Ramadan. Itu sudah membooking ya, mengkeep si penceramah ini untuk bisa hadir di malam nuzul Quran di masjid-masjid mereka gitu. Benar, benar, Apalagi benar. masjid raya gitu Yes. ya, yang memang biasanya pilihan banget nih yang diundang untuk bisa memberikan ceramah kepada Bahkan ada syekh dari ini loh, dari Timur Tengah loh bahkan pernah juga diundang. kayak Iya. gitu. Jadi dari Palestina iya, diundang. luar biasa kan. memang. Jadi Ih. apa ya mungkin, nah ini nih, ini kan privilege kita di Aceh, Aceh, benar. Iya kan, belum tentu di daerah lain itu merasakan vibes yang sama. Pasti. Nuzul Quran ya sudah terlewati begitu saja biasanya gitu, beda dengan kita di Aceh yang memang merayakan itu atau juga memperingati itu dengan sangat apa ya, Euforianya luar biasa, Iya, gitu kayak kan. gitu. Malam nisfu Sya'ban aja kemarin hampir sebulan yang lalu malam nisfu Iya, Sya'ban iya, kan ya. iya. Itu tuh
rame di masjid raya, rame Iya, di masjid-masjid kampung juga hidupin apalagi sholat semuanya kayaknya tasbih. semuanya memang melaksanakan itu gitu Di ya. Foronya beda kalau di Aceh, itu privilege kita. Privilege itu. Alhamdulillah kita Nggak tinggal di ada Aceh di daerah ya. lain ya. Oke, Benar. next apa lagi yang bisa dilakukan, amalan yang bisa dilakukan di Nuzul Quran, di malam Nuzul Quran, yaitu mengadakan pengajian. Oke. Nah, kalau tadi tadarus bareng, nah ini mengadakan pengajian. Jadi memang biasanya kita itu ngumpul bersama di masjid dengan menggelar pengajian gitu, yang di dalamnya ada kultum. Nah, kalau tadi tadarus kan baca Quran bersama-sama nih ya. Nah, kalau pengajian itu di dalamnya biasanya ada rangkaian ibadah seperti kultum gitu ya. Terus membaca Al-Quran, sholawat bersama, dan memanjatkan doa secara bersama-sama gitu. Jadi tentunya dengan niat dan juga ikhlas ya untuk memperingati malam turunnya Al-Quran yang penuh keberkahan dan keistimewaan. Nah, Masya ini Allah. juga ada juga yang melakukannya. Kalau ibu-ibu di kampung Majelis ya, taklim nggak Majelis sih? taklim itu Iya, ada juga yang benar. melaksanakan ini tuh biasa di hari 17-nya ada Sengaja juga. dicari hari 17 Ramadan Iya. untuk diselenggarakan ya. Oke. Ada juga gitu ya. Terus ada juga ini nih kebiasaan di Nuzul Quran itu mengundang Siapa nih? tetangga sebelah gini. Tetangga Biasanya gampung sebelah. Iya, tetangga Gampung sebelah. untuk berbuka puasa bersama. Oh, Sebelum oke. nanti malamnya itu kita menyaksikan penceramah Penceramah. gitu. Nah, ini ada juga Iya. agenda-agenda kayak gini yang memang sudah menjadi adat atau juga kebudayaan ya. Budaya kita di Aceh untuk memperingati Nuzul Quran gitu. Benar. Jadi ada beberapa daerah desa itu juga kampung, termasuk di tempat Tika tinggal, itu memang mengundang desa tetangga gitu ya, kampung tetangga untuk bisa berbuka puasa bersama. Nah, ini Oke. juga seru banget di sini, dijadikan ladang amal juga. Kenapa? Karena ada dari masyarakat Menjamu yang mau masyarakat benar yang lain. menjamu tamu, satu, kedua untuk anak yatim dan lain-lain gitu ya. Memberikan orang berbuka puasa itu kan amalannya luar biasa Iya, juga. benar. Terus juga banyak yang bersedekah. Nah, untuk makanan yang disantap oleh tamu-tamu kita yang berbuka puasa di Iya. desa kita gitu. Dan itu dikumpulin sama warga kampung Iya, juga ya. benar-benar. Dan orang tuh berlomba-lomba untuk Ya. melakukan dan juga mengumpulkan amal dari bagian itu gitu ya. Jadi Benar. kayak makanya ketika berbuka puasa bersama itu kita akan mendapati berbagai macam jenis makanan, karena kan bukan masak sendiri nih. Iya. Jadi dari warga yang ikut menyumbang, ada juga yang kalau sekarang tuh mungkin Dan udah banyak nasi kotak. Iya. Tapi kalau dulu tuh lebih seru karena memang kita Masak buka sendiri. hidang. Iya, buka hidang. Buka hidang yang Benar, di benar, dalam benar. talam gitu loh. Masih Iya. ada, sekarang masih ada, tapi banyakannya tuh memang udah yang bentukannya nasi kotak gitu. Tapi Oke. momen membuka hidang itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu sama pemuda-pemuda gampong biasanya. Wow. Atau juga Karena mau langsung disantap. iya, remaja-remaja masjid yang pasti ikut kegiatan ini. Iya. Biasanya kan laki-laki tuh yang ikut untuk ke masjid gitu ya. Iya. Nah, itu memang momen itu yang paling ditunggu. Kalau dulu mungkin kita nggak bisa ngelihat yang cewek-cewek nih, aduh nggak tahu gimana ya caranya. Gimana momen buka hidang. Kalau sekarang udah ada sosial media, kayak semua orang posting itu nggak sih? Oh gitu. iya, benar. Dan ini sih yang memang seru banget gitu, vibes-nya yang nggak bisa dibeli oleh Iya. apapun. Tapi tunggu dulu nih, kita recap sedikit ya. Oke. Kita kan udah panjang nih ngobrolannya dari tadi ya. Jadi memang memaknai nuzul Quran tadi gitu ya. Pertama adalah refleksi diri tadi kayak Iya. Doni bilang ya. Terus kedua momen kebersamaannya Kebersamaan, kayak yang iya. Tika bilang gitu kan. Kita bisa melakukan ibadah secara kolektif, Iya. tadarusan bersama, pengajian bersama, bahkan dimulai rangkaiannya lebih panjang Iya. dari buka puasa bersama Iya, terlebih benar. dahulu, buka hidang. Iya. Menghidupkan lagi istilahnya kebiasaan dan juga custom Benar. zaman dulu peninggalan dari nenek moyang kita ya, Benar, tradisi gitu kan ya. Sampai nanti di akhir ceramah setelah tarawih. tarawih, Kita sambung Bapak lagi Syukuran. nanti ya, Doni. Boleh karena keutamaannya juga belum nih. Belum. Ya, belum. Oke, setelah yang Oke. satu ini tetap di Ramadan penuh cerita.
bersama saya Muhammad Syuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini karena tantangan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi dan juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jadwal lembaga sekolah pendidikan baik realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. Salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya. udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Oke, kembali lagi di Ramadan penuh cerita. Pasti ngebut banget ya kita. Makanya pengen gitu Iya, ya, kayak pengen cepet-cepet ngasih tahu lagi ke pemirsa Iya. sebenarnya kita pengen cerita apa sih hari ini gitu ya. Iya. Oke, tadi Don, Tadi kita udah recap sedikit Iya, ya tentang momen nuzul Quran ini adalah sebagai ajang memaknainya dengan merefleksikan diri kita, Benar. melihat kembali apakah kita sudah menjadi umat yang sesuai dengan istilahnya panduan pedoman kita sebagai umat muslim yaitu Al-Qur'an. ya. Terus juga kedua adalah momen Momen kebersamaan kebersamaan. kita ya, melakukan ibadah secara kolektif, tadarusan, pengajian. Terus ketiga adalah melestarikan lagi Budaya, tradisi-tradisi tradisi. budaya indatu kita, terutama kita di wilayah Aceh. Iya, Ya, benar. yang memang keislamannya kental Dan gitu juga ya. pemulia jamenya juga Pemulia jamenya kental dengan banget. ya berbuka puasa bersama di malam 17 Ramadan dan melanjutkan dengan malam peringatan nuzul Quran Benar. gitu. Tapi ada lagi nih. Ada lagi. Ya, kalau bisa dibilang malam nuzul Quran ini tuh jadi kayak untuk menambah ketakwaan kita lagi kepada Allah dan juga melalui Al-Qur'an gitu, Iya, ketakwaan. Jadi dengan lebih sering membaca Al-Qur'an lagi, kita dekat dengan Al-Qur'an lagi, kita semakin menjadi orang yang beriman dan juga menemukan takwa kita Luar sebagai biasa umat. banget. Luar Masya biasa Allah, sekali, Masya Allah ya. Oke, itu tadi maknanya gitu ya. benar. Oke, kita tapi belum bahas tentang Keutamaannya. keutamaan dari Iya, malam nuzul Quran ini benar. sendiri, Don. Kalau untuk keutamaannya sendiri ya pemirsa Ramadan penuh cerita, malam nuzul Quran itu katanya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Oke. Satu kan malam Lailatul Qadar kan juga ya. Ini juga lebih baik dari 1000 bulan kalau malam Nuzul Quran gitu kan. Wow. Itu memiliki makna bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan dalam malam Nuzul Quran itu lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan gitu kan. Dan hal ini juga membuat kita sebagai umat ya ingin berlomba-lomba dan berpacu untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di malam Nuzul Quran Jadi ini. ini istilahnya kayak kita nabung gitu loh, Don. Yes. Gitu. Kalau kita bisa nabung dalam satu hari tapi banyak gitu, kenapa enggak gitu Benar. kan? Makanya ini dikejar banget oleh seluruh umat Atau muslim gitu. nyicil cicilan yang dosa udah banyak Nah, gitu kan iya, dihapuskan dengan dihapuskan menambah dengan- amalan. Ya boleh gitu, tapi tetap intinya nggak mau rugi nih, biasanya kan konsep Iya. manusia nggak mau rugi ya. Bener. Kalau bisa satu malam itu pahalanya setimpal mungkin lebih baik gitu dari 1000 malam, kenapa enggak? Kenapa tidak, gitu. gitu. Kenapa harus ditinggalkan gitu. Yes. Jadi malam-malam kayak gini nih boleh banget untuk rela nggak nongkrong, rela nggak ngopi dulu gitu Iya, ya. benar, rela nggak jalan-jalan gitu. Iya. Terus ada lagi nih Tika, Apalagi? katanya keutamaannya dari malam Nuzul Quran ini adalah diampuni segala dosa.
Jadi orang yang menghidupkan malam nuzul Quran akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diibaratkan seperti bayi yang baru saja lahir ke dunia. Oh, Masya Allah. Kalau melakukan amalan-amalan nuzul Quran. Tapi kalau amalannya dilakukan dengan ngopi-ngopi tidak ada. Nggak ada ya. Itu bukan amalan, malah Bukan, nambah dosa kadang ngobrolin sini, iya. ngomongin sini gitu. Tapi kalau dengan membaca Al-Quran, iktikaf gitu ya, khatam Quran di malam nuzul Quran, insya Allah gitu kan ya, amalannya dapet, terus juga pengampunan dosanya juga dapet. Iya, jadi nggak ada yang dirugikan di Tidak sini. ada yang dirugikan. Oke. Allah tidak akan merugikan umatnya. Benar sekali, umatnya aja nih yang suka merugikan diri sendiri. Makanya gitu, udah dikasih kesempatan nggak mau. Nggak gitu dipergunakan dengan kan. sebaik-baiknya, Doni Iya, ya. Tika tuh ya. Pemirsa. Kelihatan nih berdua yang suka banget bikin gaduh ya. Terus Oke, ada lagi nih ada lagi, ya. apa Tadi lagi, kan Don? udah diampuni segala dosa. Ya. Selanjutnya ini adalah merupakan of course adalah sangat tentu ini adalah malam yang dengan penuh berkah. Iya, Ya. setuju ya. Ini adalah malam nuzul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah ya, pemirsa Ramadan penuh cerita. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Dukhan ayat 3 gitu kan. Dan selain itu disebut malam penuh berkah karena Al-Qur'an diturunkan ke bumi dalam malam ini ya, malam 17 Ramadan ini kepada Nabi Muhammad. Karena ini Iya. menjadi malam yang sangat spesial. Spesial banget sehingga di Penuh peringatan nuzul Quran itu juga apa ya, menjadikan umat Islam atau kita itu Yes. memahami sejarah dan peristiwa turunnya Al-Qur'an. Terus juga apa ya, bisa untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah gitu. Betul. Yang pasti juga ini sebagai edukasi ya. Benar. Sebenarnya edukasi untuk bisa mendekatkan diri, semakin mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, lebih mencintai gitu ya. Benar, lebih Dan mencintai. mencintai, memahami dan juga mengamalkan Al-Qur'an itu sih yang paling Betul. penting. Jadi udah dibaca tapi nggak diamalkan sama aja gitu kan. Jadi, Dipahami benar-benar iya. dan diamalkan. dan peringatan-peringatan nuzul Quran seperti ini yang sering dilakukan oleh kita gitu, itu sebenarnya bisa meningkatkan minat kita loh sebenarnya dan motivasi untuk membaca Al-Qur'an. Lebih dan lebih lagi. Lebih dan lebih gitu, Iya. bahkan mengamalkan isi dari Al-Qur'an itu sendiri gitu. Benar. Jadi memang peringatan nuzul Quran ini memang menjadi apa ya, dan bisa dibilang sarana yang efektif gitu ya untuk bisa terus menjaga kemurnian dan juga kesucian Al-Qur'an gitu. Seperti yang kita tahu kan sebenarnya Al-Qur'an ini dari dulu tuh banyak banget yang mau palsuin. Iya. Yang itu mau dia. memalsukan isi dari Al-Qur'annya sendiri. Iya. Tapi Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah, memang Allah yang jaga gitu. Jadi nggak bisa tuh, kalaupun ada yang mau memalsukan pasti langsung ketahuan. Ya, maksudnya kayak bahasanya tuh langsung beda gitu. Karena Iya. kan pada saat zaman dulu nih ketika Al-Qur'an turun itu kan memang lagi banyak-banyaknya manusia saat itu yang bersyair. Iya. Gitu. Oh, benar. Iya, bersyair gitu ya. Jadi Masyarakat waktu itu doyan atau gemar bersyair nih masyarakat bersyair waktu gitu, itu. bahasanya Oke. tuh memang dibikin sedemikian rupa gitu. Ketika Al-Qur'an indah. turun, mereka tuh kaget kok bisa seindah ini gitu Iya, ya. Kok benar, bisa benar. Muhammad saat itu Bahkan lebih indah dari syair-syair mereka yang mereka jelas buat dong, gitu, gitu ya. jelas. Makanya mereka penasaran seperti apa kok bisa Iya. ada syair yang seperti Seindah- ini menurut ah. mereka saat itu. Padahal itulah Al-Qur'an yang memang tidak bisa ditandingi oleh syair-syair yang dibikin oleh manusia gitu. Karena ini kan Benar. langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini kalau kita lihat ya, sudah beratus-ratus dan beribu tahun Iya, gitu iya, ya beribu Al-Quran tahun. ini sudah diturunkan. Kayak Tika bilang tadi, kemurniannya, kesuciannya Iya. masih dijaga hingga hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa Benar, taala benar. gitu Jadi ya. nggak Tidak ada satu orang pun yang bisa merubah-rubahnya dan juga memang kalau kita bilang Al-Quran ini sangat suci itu gitu Iya, ya, iya. sampai memang ada saja gitu ya kalau orang yang berniat jahat dan tidak baik dengan Iya. Al-Quran juga memang langsung mendapatkan ganjarannya langsung di depan mata. biasanya kayak gitu Iya. ya. Jadi Wah. jangan coba-coba ya. Jadi boleh banget kita untuk terus bisa belajar gitu dan memahami seperti yang kita bilang tadi, mengamalkan juga dari Benar. isi-isi Al-Qur'an itu sendiri. Karena memang kalau kita mau ngomongin isi dari isi kandungan Al-Qur'an itu sebenarnya kan memang sudah ada akidah dan juga tauhid di sana. Betul, gitu ya. isi dan kandungannya Iya, akidah isi tauhid. Kayak kandungan- Doni bilang tadi tuh. Iya benar, isi kandungan Al-Qur'an pertama itu memang tentang akidah gitu ya. Itu Jadi yang memang ayat Mekah. iya, akidah, itu memang rata-rata. yang artinya memang kepercayaan dan juga keyakinan gitu. Dan memang akidah ini juga biasa disebut dengan istilah keimanan. Nah, Betul. seperti yang Doni bahas tadi juga ya. Dan apa ya, kandungan dari Al-Qur'an ini sendiri
memang udah kalau kita bilang udah disetel sedemikian rupa Benar, gitu udah disetel sedemikian rupa. untuk bisa dijalani menjadi pedoman oleh manusia gitu. Nah, terus juga isi yang kedua itu kan memang masalah ibadah. Iya. Nah, ibadah ini kan berasal dari kata mengabdi atau juga menyembah gitu ya. Sebenarnya yang dimaksud ibadah adalah sebenarnya kita memang benar-benar mengabdi, menyembah dan juga mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk, taat dan patuh pada Allah gitu. Ini itu juga tentang fikihnya berarti ya. Iya benar. Jadi memang ini bentuk kepatuhan, ketundukan juga ya yang ditimbulkan oleh perasaan yakin kita. Karena kita udah yakin tadi, maka kita mau patuh gitu terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, banyak nih isi kandungannya kandungannya. Jadi memang itulah salah satu keajaiban Al-Qur'an ya. Maksudnya kayak diturunkan sedemikian rupa ya, padahal itu kalau bisa kita bilang kan diturunnya kan sepotong gitu ya. Tapi istilahnya kayak tidak ada yang luput satupun dari kehidupan manusia di muka bumi ini itu terbahas sama Al-Qur'an. Iya, benar. Itu. Semuanya ada gitu. Bahkan ilmuwan-ilmuwan yang mungkin belum jadi seorang Islam gitu ya, non muslim gitu jadi ya. masuk Islam gara-gara baca Al-Qur'an. Iya, terus juga kayak mempelajari ilmu-ilmu di dalam Al-Qur'an yang dalam hal saintis gitu ya, ilmu-ilmu eksak gitu kan. Kedokteran kah, teknologi kah, belajar dari Al-Qur'an yang notabene itu sudah diterbitkan atau sudah turun beribu-ribu tahun lalu tapi tidak lekang dimakan zaman. Sampai sekarang pun memang seluar biasa itu. Kita bahas itu lagi nanti ya kandungannya apa aja, isinya apa aja. Siap. Setelah yang satu ini tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi dan juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jantung sendiri realisasi saya melihat di sebagian lembaga Oke, kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Ya, tadi masih kita membahas tentang isi kandungan dari Al-Qur'an itu sendiri. Kalau tadi pertama tentang akidah, ya, itu kan sesuai ya, sejalan dengan apa yang Doni ceritakan di awal tadi Tika. Karena memang kehidupan ya namanya juga dulu masyarakat Mekah itu sangat jahiliyah sekali gitu ya. Dan juga waktu itu adalah masa-masa awal kenabian Nabi Muhammad itu, beliau menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah SWT kepada penduduk Mekah gitu, kepada umat manusia. Dan memang ayat-ayat yang turun di Mekah waktu itu adalah yang membicarakan sebagian besar mengenai akidah ya, tentang pemahaman Islam dan juga tentang ketuhanan. Benar. Gitu kan. Terus juga ibadah tadi ya. Ya, ibadah. Segala ibadah tadi yang kedua yang Tika jelasin ya. Benar. Dan next itu juga tentang isinya adalah tentang akhlak. Akhlak. Nah, ini juga kan yang memang bisa dibilang ini akidah akhlak. Iya, akidah akhlak. Kenapa ya manusia tetap harus belajar itu? Karena memang ternyata di Al-Qur'an semuanya ada kandungannya tentang itu gitu. Ini bisa dibilang salah satu elemen terpenting gitu dalam ajaran Islam. Makanya Rasulullah menegaskan dalam hadisnya saat itu ada
Nabi Muhammad itu diutus adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia, betul. Gitu, ya. Ya, salah satunya melalui Al-Quran tadi. Iya, Ya. benar. Nah, jadi memang kalau Tika tadi ada nggak sih? Pertama kan tentang cara ibadah, terus tentang akhlak. Iya. Nah, kalau yang itu bahasan yang 2 itu tadi, itu turunnya di Madinah. Oke. Nah, itu termasuk selain tadi pertama di awal Doni bilang Iya, adalah iya. tentang kehidupan manusia, Iya, iya. segala macam. Itu yang akhlak dan juga tentang cara beribadah itu turunnya di Madinah waktu itu kebanyakan. Oke, makanya yang akidah di Mekah ya Iya, saat itu. Oke, benar. next kandungannya juga Setelah ada. Nabi berhijrah nih ke Iya Madinah. benar, itu makanya ada 2 itu tadi ya. Ada 2 part tadi. Oke, gitu. next apalagi Next. isi kandungan Al-Quran yaitu tentang hukum. Hukum, Nah, ini kan memang betul. jelas ya isi Yes. kandungan Al-Quran itu tentang adanya hukum Islam saat itu memang sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi memang kaidah-kaidah dan juga ketentuan-ketentuan dasar. Aku kalau dengar kayak Tika ngomong kaidah jadi Kaidah. beda ya. Oh iya, ceritanya. kaidah ya beda ya. Kaidah ini memang kaidah ya, bukan ti ya. Oke, jadi ini memang tujuannya lagi-lagi hukum yang ada di dalam Al-Qur'an ini sendiri untuk bisa memberikan pedoman tadinya kepada umat manusia supaya apa kehidupan kita tuh bisa lebih adil, aman, tentram, Benar. teratur Ya. gitu ya, sejahtera, bahagia dan selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, karena Benar. kalau tidak ada hukum yang mengatur ini semua akan jadi seperti apa Benar, gitu semuanya kan. akan jadi sesuka-suka kita Benar, gitu ya benar. dalam menjalankannya. Tapi dengan adanya hukum, itulah tadi yang istilahnya membuat jalan kita menjadi satu tujuan dan lurus dan caranya sama gitu Iya, kan ya. benar. Dan juga pastinya kita tahu agama Islam sendiri adalah agama yang sempurna. Iya. Ya, kalau bisa dibilang agama tauhid kan agama dari Allah tuh ada beberapa agama sebelumnya. iya. Dan Islam adalah agama yang terakhir Iya. yang sempurna, Menyempurnakan menyempurnakan dari agama-agama semuanya. tauhid yang ada sebelumnya. Benar. Begitu. Terus nah itu tadi sejarah dan kisah masa lalu seperti Iya. yang Doni bilang tadi juga gitu. Itu memang ada semua diceritakan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Tapi Sebagaimana- uniknya itulah ya, nggak habis dimakan zaman cerita Iya, itu ya, benar, dan benar. relate sangat-sangat relate dengan kehidupan kita- bahkan sekarang. Benar, bahkan kayak Di kita zaman tahun ngomongin 2000-an ini. Hukum deh, hukum yang ada di dalam yang diatur di dalam Al-Qur'an. Itu kan dibikin atau diturunkan itu kan udah ribuan tahun yang lalu, tapi kan bisa diimplementasikan Benar. di dunia yang sekarang gitu ya. Jadi Up to masih date sekali, relate benar. gitu. Benar. Sebegitunya Allah mengatur segalanya Benar. sampai memang ya hanya Al-Qur'an yang bisa kita jadikan pedoman. Jadi gitu kita ya. bisa memaknai sih sebenarnya tentang itu, karena memang itu adalah sifat bawaan manusia yang lalai, sifat manusia yang penuh hawa nafsu dan Iya, segala iya. macam. Sehingga apapun zamannya, sifat natural manusia adalah seperti itu. Iya. Dan Al-Qur'an lah pedomannya Iya, dan iya. juga yang membawa itu menjadi manusia yang lebih baik kita sebagai umat beragama. Benar. Jadi memang yang dulu-dulu itu masih relate ke sekarang. Kenapa? Karena memang yang dulu-dulu itu bukan dongeng gitu ya. Iya. Yang ada ini bukan dongeng. Jadi memang isi kandungan Al-Qur'an yang tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu itu bukan cuma sekedar cerita atau dongeng, tapi memang dimaksudkan untuk menjadi pelajaran bagi umat Islam. Iya. Nah, ini juga bisa dijadikan petunjuk ya Doni, berarti sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Qur'an seperti Iya, itu. benar sekali. Dan juga Al-Quran tidak membahas apa saja yang terjadi di zaman Nabi Muhammad. Bahkan zaman-zaman sebelum itu. Iya, iya. Membahas dari Nabi Adam, Iya. terus sampai dengan bahkan tentang kurban, tentang Nabi Ibrahim, Ismail, Nabi Lut, Iya, Nabi Musa, semua Fir'aun, ada. semua ada di Al-Quran. Jadi tidak hanya membahas tentang turun apa yang di zaman Nabi Muhammad tentang keadaan sekitar, tapi membawa kisah masa lalu di belakang itu juga, seperti kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa dengan Merinding ya. Fir'aun, terus kisah Nabi Lut, Iya. terus kisah Nabi Sulaiman gitu ya, Nabi Yunus gitu kan. Semuanya Semua ada. dibawa lagi untuk dijadikan Pelajaran untuk bagi umat yang ada pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad, dan Saat sampai kapanpun, sampai dunia ini berakhir atau kiamat. Tuh, Wow. ya, dan yang paling Merinding terakhir, sekali. merinding banget ya kita Iya, ya, luar biasa. membahas tentang isi kandungan Al-Qur'an gitu ya. Oke, dan yang paling terakhir Apa tuh? isi kandungan Al-Qur'an yaitu seperti yang Doni bilang tadi, dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan juga teknologi. Iya. Dimana mungkin banyak saat itu peneliti-peneliti yang belum beragama Islam ya, belum masuk Islam gitu, tapi mempelajari sains dan mendapatkan ilmu yang komplit itu dari dalam Al-Qur'an, sehingga
sampai dia masuk ke dalam agama Islam gitu, masuk mendapatkan Islam, hidayah, mendapatkan ya, hidayah sehingga gitu. masuk ke dalam Islam. Jadi gitu. memang isi kandungan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu memang nyata adanya gitu. Kalau nggak mungkin. Kalau nggak dari mana gitu ya? Karena kan kayak ilmu-ilmu kedokteran dulu itu kan memang Islam yang membawa itu gitu ya. Karena semuanya memang apa sih ada di dalam Al-Quran kayak Ibnu Sina saat itu kan memang kedokteran ya. Bapak kedokteran. Bapak kedokteran ya gitu. Jadi memang dari beliau juga yang tentunya mengulik yang ada isi dalam Al-Quran. Benar. Gitu. Terus juga Tika ya, kalau kita bisa bilang ya, bahkan ilmu-ilmu yang mungkin di luar Nurul juga misalnya kayak yang kalau orang dulu ya kayak apaan sih ini kayak contoh benar. Dimensi waktu. Iya. Kayak malam Lailatul Qadar, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj itu kan ngomongin masalah dimensi waktu. Ya, Nabi Muhammad terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa diangkat lagi, itu kan ngomongin masalah dimensi waktu, terus juga saat masalah kecepatan orang gitu ya. Orang percaya gitu ya. Nggak percaya. Seperti apa bisa dalam waktu yang singkat gitu ya. Tapi sebenarnya dimensi waktu itu sebenarnya ada. Dimensi waktu ada, terus juga masalah astronomi, astronomikal kayak, ada. Nabi Ibrahim pengalaman tentang bulan dan juga matahari. Iya benar, yang dia melihat berjalan gitu ya. Kenapa ini seakan mengikuti dia gitu, sekarang berubah jadi malam dan segala macam. Itu mungkin jadi salah satu dasar dari ilmu alam, sains astronomi dan segala macam. Oke, makanya memang Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Betul sekali. Oke, luar biasa banget pembahasan tentang nuzul Quran ini. Jadi kita recap lagi, Don, sedikit tentang memaknai nuzul Quran ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, mulai dari tadarus, itikaf, terus juga pengajian bersama, mendengarkan ceramah mungkin ya, setelah sholat tarawih dan lain-lain gitu. Ibadah kolektif lah semuanya ya. Ibadah kolektif gitu, memperbanyak sholat malam, zikir. Nah itu benar-benar amalan-amalan yang bisa kita lakukan di malam nuzul Quran. Benar sekali. Gitu. Dan mungkin, juga ajang refleksi diri sebagai kita menjadi umat yang lebih baik lagi untuk bisa lebih sering membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mencintai Al-Quran gitu ya, dan sering membaca Al-Quran pastinya. Iya, dan ini jadi momen dimana seperti Doni bilang, mudah-mudahan tidak cuma pemirsa, kita juga ya Doni, kita pastinya. Dan semua untuk bisa lebih mau mengamalkan gitu ya, mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Benar. Wah seru banget Seru Doni, banget. ya. Aduh nggak terasa. Udah kita di akhir acara kita di Ramadan Penuh Cerita. Kalau gitu langsung aja. Iya, tapi jangan lupa. Nonton terus dong. Karena setiap hari ya selama bulan Ramadan jam 3 sampai dengan jam 4 sore pastinya dengan tema yang beda-beda dengan teman-teman kita yang lain juga. Ada Rifki, Ida dan lain-lain semuanya. Rame ya. Oke, kalau gitu langsung aja deh ya. Saya Tika Darmawan pamit. Saya Doni Wijaya juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.